Pertemuan kita pada hari ini yaitu membahas tentang sumber data kependudukan. Adapun tujuan pembelajarannya agar kita memahami pentingnya sumber data kependudukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memasuki pembahasan, ada baiknya kita memahami dulu definisi dari penduduk dan warga negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26, yang dimaksud dengan warga negara adalah orang-orang bangsa asli maupun orang-orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang dimaksud dengan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, maupun orang yang berdomisili kurang dari 6 bulan namun dengan tujuan untuk menetap. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi terbanyak keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Lalu bagaimana kita mengetahui jumlah populasi yang banyak tersebut? Ya, benar, jawabannya dari data kependudukan. Lalu bagaimana kita memperoleh data kependudukan? Untuk memperoleh data kependudukan dilakukan dengan 3 cara, yaitu sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Adapun sensus penduduk merupakan proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kependudukan yang dilakukan 10 tahun sekali dan yang dicatat adalah data dasar kependudukan dan hasilnya akan dipublikasikan secara luas. Sedangkan registrasi penduduk adalah pencatatan kejadian penting atau vital yang dialami oleh penduduk yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus dan data bersifat legal atau hukum. Dan yang terakhir adalah survei penduduk. Survei penduduk merupakan kegiatan pencacahan penduduk yang diambil sampel dari populasi penduduk. Survei penduduk dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan yang dicatat merupakan aspek dan topik tertentu seperti ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Pada tahun ini, untuk pertama sekali, negara Indonesia melakukan metode sensus dengan cara online atau daring. Namun, pada biasanya kita akan menemukan 2 metode sensus penduduk, yaitu householder dan metode canvasser. Adapun metode householder ini, yaitu penduduk diminta untuk mengisi formulir data kependudukan yang kemudian akan dikembalikan oleh petugas sensus untuk diolah. Metode householder ini sering digunakan di daerah dengan tingkat pendidikan penduduk yang cenderung tinggi. Yang kedua adalah metode canvasser, yaitu pengisian data kependudukan dilakukan oleh petugas sensus dengan mendatangi secara langsung dan mewawancarai penduduk. Lalu bagaimana dengan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah teritorial Indonesia? Apakah dicatat dalam sensus penduduk? Jika warga negara Indonesia sudah lebih dari 1 tahun atau berencana untuk lebih lama menetap di luar negeri, maka tidak akan dicatat dalam kegiatan sensus penduduk. Namun, korps diplomatik beserta keluarganya yang ada di luar negeri tetap dicatat oleh BPS atau Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Data kependudukan di Indonesia berbeda-beda. Menurut data BPS, jumlah populasi penduduk Indonesia yaitu 264,2 juta jiwa. Sedangkan menurut data Dukcapil Kemendagri yaitu 263,9 juta jiwa. Hal ini dikarenakan adanya 2 jenis sensus penduduk, yaitu sensus de facto dan sensus de jure. Sensus de facto yaitu pencatatan yang dilakukan oleh petugas sensus kepada setiap orang yang tinggal di wilayah tersebut tanpa membedakan penduduk asli yang menetap maupun penduduk yang hanya tinggal sementara. Sedangkan sensus de jure yaitu pencatatan yang dilakukan oleh petugas sensus kepada penduduk yang secara resmi terdaftar dan tercatat sebagai penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Pencatatan data kependudukan sangat penting untuk dilakukan karena bermanfaat sebagai yang pertama alat evaluasi pembangunan, yang kedua sebagai sumber data untuk perencanaan di berbagai bidang, yang ketiga untuk menguatkan data menuju One Data Kependudukan, yang keempat yaitu untuk mengetahui proyeksi penduduk dan pencapaian bonus demografi, dan yang terakhir yaitu untuk memetakan kesiapan penduduk Indonesia dalam menyongsong era revolusi industri 4.0.
Demikian materi pembelajaran tentang data kependudukan, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.